عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita awali ta'lim kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini ada momentum yang baik buat kita ingatkan bersama. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah, di mana kaum muslimin jamaah haji dari negara kita Indonesia sedang proses kembali ke tanah air setelah melaksanakan menyempurnakan rukun Islamnya, yakni dengan melaksanakan ibadah haji. Tentu ini merupakan satu nikmat yang besar ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua dijadikan haji yang mabrur ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun yang belum mendapati kesempatan ya untuk berangkat di tahun ini, maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan, disegerakan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam kita. Haji ini memang ibadah yang cukup berat jemaah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di antara perkara-perkara yang besar dalam agama ini, senantiasa diingatkan bekalnya dengan ketakwaan. Karena takwa inilah yang menjadi kunci esensi dari ibadah kita. Puasa itu berat, tapi ujungnya la'allakum tattaqun, ketakwaan. Bahkan membangun rumah tangga itu pun berat. Ya, takwanya diulang sampai 2 kali dalam Quran surah An-Nisa di ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu. Kemudian wattaqullah. Diulang 2 kali. Kemudian menjaga persaudaraan sesama muslim, orang-orang beriman, ukhuwah Islamiyah, itu pun juga diikat dengan ketakwaan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun. Semua ketakwaan kepada Allah. Bahkan menutup kehidupan ini pun ya itu enggak mudah. Karenanya ayatnya berbunyi haqqa tuqatih, bahkan dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga dengan ibadah haji, bekal terbaiknya adalah ketakwaan kepada Allah. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan yang telah ditentukan, maka pesan Allah yang pertama adalah fala rafath. Jangan berbuat rafath, berkata-kata. Rafath itu, kata Imam Syaukani menyebutkan, apa yang diinginkan oleh laki-laki terhadap perempuan itu rafath, kotor. Ya. Jadi apa yang berada di benak laki-laki terhadap perempuan tentu yang bukan haknya ya maka itu rafath, dan itu dihindari dalam ibadah haji. Apalagi sampai terucap. Ya. Wala fusuk, segala perbuatan dosa yang kecil-kecil tinggalkan. Wala jidal, perdebatan. Kira-kira ada nggak orang yang haji lagi debat? Perkara sepele. Apa kira-kira? Makanan.
Ya. Menunya itu aja. Bosan nggak? Pasti bosan, Pak. Ya. Urusan AC, yang satu maunya 25, satunya 16, satunya nggak mau pakai AC. Ribut nggak? Wala jidal, perkara sepele membuat orang tidak bisa menahan amarahnya. Makanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan itu kata baginda Nabi SAW, hahuna, di sini. Ya, di sini. Di mana? Wa yushiru ila sadri. Baginda Nabi SAW menunjuk dadanya bahwa takwa itu berada di hati. Ya, di hati. Jadi takwa itu tidak hanya kita jaga ketika kita ta'lim seperti ini di masjid. Nah, ada takwa, kita bertakwa kepada Allah, tapi kita keluar membawa hati kita ini, karena takwa itu di jiwa kita, di hati kita, maka kita bekerja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah pun kita bertakwa kepada Allah. Di jalan pun kita bertakwa kepada Allah. Makanya nanti kita lihat bagaimana atau apa yang disebut dengan haji mabrur. Apa cirinya? Nampak, terlihat. Di antaranya adalah dari lisan. Makanya Allah fala rafas. Perkataan yang kotor dijaga sampai dia ke Indonesia nanti pun menjaga kalamnya, menjaga lisannya untuk jadi ciri dari haji mabrurnya. Nampak, terlihat. Tidak lagi suka mengumpat orang lain, tidak lagi berkata-kata yang kotor. Ya. Apa yang sering dipelesetkan oleh orang sekarang? Kata disensor ya, karena live ya. Maksudnya kata-kata itu juga. Betapa banyak orang yang ketika di jalan hanya sekedar kaget, sama-sama kaget aja. Tidak ada yang luka, nggak ada yang celaka, keluar kata itu. Kebun binatang semua keluar. Hati-hati lisan kita. Ketakwaanlah yang akan menjadi ukurannya. Makanya berat. Ya. Bagi kita nih yang telah mendaftar, ya, atau bahkan qadarullah wa masya'a fa'al, Allah Ta'ala berlaku takdirnya kepada kita sudah mendaftar atau bahkan sudah izin ngumpulin tetangga, ya, ingin berangkat, ya, qadarullah masya'a fa'al, kemudian kita nggak berangkat. Kalau niat kita nggak ditata dengan baik, kekecewaan yang berat itu sangat-sangat mungkin terjadi. Ini harus dimaknai dengan ketulusan, ketundukan, bahwa benarlah, ya, haji inilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang hanya sekedar, mohon maaf, bermodalkan misalnya kemampuan finansial, tidak. Terlalu banyak orang yang dia sudah mendaftar bahkan mungkin dengan haji yang plusnya itu tertulis 3 mungkin, ya. Plus ya. Ya. Tapi pun tidak berangkat. Tapi ada orang yang dia nggak daftar sama sekali, nggak daftar, tapi berangkat. Di daerah mana? Cianjur apa Sukabumi? Seorang pemuda yang hari-harinya membersihkan masjid, viral kan? Dia nggak daftar, tetapi dia mendapatkan undangan khusus. Benarlah memang haji itulah panggilan Allah, karenanya mesti ditata niat kita untuk melaksanakan ibadah haji itu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, semata-mata haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita misalnya tidak berangkat suatu saat, apapun sebabnya, kan yang lagi rame itu visa nggak keluar, itu kan bagian dari asbab saja. Atau dengan asbab yang lain karena kita sakit, ya, kemudian nggak berangkat. Kalaupun kita punya halangan seperti itu, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah materi kita. Dia tetap akan mendapatkan pahala haji. Karenanya kekecewaan itu tidaklah mesti muncul
sehingga mohon maaf keluar dari lisan kita ini kata-kata yang waliya'udzubillah. Ya. Bagaimanapun kita bersikeras, ya, kemudian berusaha, kalau Allah takdirkan belum, maka belum. Ya, mesti ditata niat kita bahwa haji itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup kembali keinginan kita, tumbuh kembali semangat kita untuk nabung, ya, untuk kemudian mengumpulkan pundi-pundi amal kita ini, kebaikan kita hasilnya ada dalam bekerja ini. Coba kita ingat-ingat kembali keutamaan dari melaksanakan ibadah haji ini. Yang pertama adalah haji merupakan amal yang paling afdal. Ketika baginda Nabi SAW ditanya tentang amal apa saja yang paling afdal dalam agama ini, baginda Nabi SAW menyebutkan dalam deretan amal ini disebut ada 3. Yang pertama adalah imanun billahi wa rasulih. Ini dasarnya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi jihadun fi sabilillah, berjuang ya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma madza hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Haji mabrur bagian dari amal yang afdal. Kemudian yang kedua, balasannya adalah surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga Allah Subhanahu wa taala. Besar keutamaannya. Yang ketiga, termasuk jihad di jalan Allah. Redaksi ini muncul ketika Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin bertanya atau punya pandangan bahwa kata ia, ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal. Wahai Rasulullah, kami memandang, aku punya pandangan, ya, bahwa jihad itu merupakan amal yang paling afdal. Afala nujahid? Kalau begitu apa kami ini juga perlu pergi berjihad? Qala, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu. Lakinna afdalul jihadi hajjun mabrur. Ya. Jihad yang paling utama diantaranya adalah haji yang mabrur. Karenanya para ummahat, ya, dari kelompok ibu-ibu ya, tidak pergi berjuang. Di antara hikmahnya pun karena merekalah yang melahirkan mujahid yang pergi ke medan juang. Menghilangkan kefakiran dan dosa. Mahal biayanya, kita sudah sama-sama paham. Kalau bukan karena keimanan kita, ketakwaan kepada Allah, kita nggak akan keluarkan. Haji plus itu berapa sekarang? 300 ada? Ada sekitar itu ya, 300. Kalau berdua udah 1,5 miliar lebih ya, mahal. Kalau bukan karena Allah, ya, uang itu nggak akan keluar. Betapa banyak orang yang uangnya sama, banyak atau bahkan lebih, yang lebih menarik dari mereka bukan Makkah, ya, tetapi negeri-negeri yang lain yang ingin mereka kunjungi berkali-kali bahkan. Kalau bukan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka uang yang sebesar itu tidak akan keluar. Waktunya pun banyak. Ya, 40 sekian hari, ya, atau taruhlah 1 atau 12 atau 14 hari, ya, paling lama reguler itu 40 hari, ya. Uangnya banyak, waktunya pun panjang, ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan melaksanakannya. Lalu apa haji mabrur inilah? Ya, haji mabrur itu, ini pandangan ahli. Imam Hasan Al-Basri menyebut haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud
dengan dunia dan merindukan akhirat. Ya, meletakkan dunia itu di tangannya. Kapan Allah pinta, ia gampang. Itu zuhud. Ya, tidak masuk ke dalam hatinya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. Lalu kata baginda Nabi SAW, apa itu haji mabrur? Ma birrul haji. Apa yang dimaksud dengan haji mabrur itu? Cirinya it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Ini ciri haji mabrur. Orang kalau sudah pulang haji itu nampak terlihat ada apa diantaranya senang berbagi, peduli sesama dengan lingkungannya, terlebih orang itu membutuhkan, ya. Kemudian apalagi tutur katanya santun, ya, wa tayyibul kalam. Dia berpikir dulu sebelum bicara. Ya, tidak mudah menista orang. Ya. Lihat lisan kita ini yang banyak nanti akan dihisab. Orang sekarang jarang bicara tapi rajin nulis. Medsos kita isinya ada kolom khusus komentar. Ya, makanya ada sebagian medsos dimatikan kolom komentarnya. Tanamkan dalam diri kita, jika tulisan kita itu mendatangkan pahala kebaikan, maka tulislah. Tetapi jika akan mendatangkan keburukan, kalau jejaknya masih ada di medsos itu dan diikuti oleh orang lain, maka kita mendapatkan dosa jariyah. Kita udah nggak ada di dunia ini karena sebab kita. Orang membaca tulisan kita, orang melihat apa yang kita sebarkan, kemudian mengikutinya karena sebab kita, maka kita kebagian pahala kalau itu kebaikan. Tapi wal ya'udzu kalau itu keburukan, kita pun akan mendapatkan dosa. Padahal kita ini sudah tidak ada di dunia ini. Makanya pikirkan kalau kita ingin komentar, ya, tutur kata kita ini diukur dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam, itulah yang terbaik. Yang kelima, bahkan orang yang selesai melaksanakan ibadah haji yang tidak bercampur dengan perkataan yang rafas tadi dan kefasikan, dia seperti orang yang baru dilahirkan dari ibunya. Keutamaan yang besar, karena ini amal yang mahal dan dia pun menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sering kita dengar. Waktu tunggu panjang. DKI berapa tahun? Ada 28, 25 apa 28? 30? 25 Pak? 25 tahun. Yang plus 5 tahun. Yang plus nah, itu pun belum tentu, ya. Belum tentu berangkat. Lama, ya. Ada yang bisa menghibur kita jamaah. Setidaknya ada 7 amalan sambil nunggu tadi panggilan, ya. Dawamkan amal-amalan ini yang bisa mengantarkan kita ini bisa mendapatkan pahala haji. Dan ini pun juga bisa diamalkan oleh orang yang sudah haji. Jadi yang sudah haji nggak perlu, kalau begitu Tat nggak usah daftar lagi dong, bukan. Karena kita semua tetap bisa mengamalkan amalan ini. Dan ini juga bukan maksud untuk membatalkan keberangkatan karena merasa sudah mendapatkan pahala secara haji, bukan. Ini adalah targhib, dorongan, ya, kita menunggu waktu ini maka kita bisa melakukan amal. Yang pertama adalah
bertekad untuk berhaji, punyalah azam, ya, kemauan, keinginan yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena setiap yang punya uzur, punya halangan, namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha, maka dicatat seperti melakukannya. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mendaftar, bahkan ya sudah diinformasikan, kemudian dia sudah mengumpulkan keluarga, sudah pamitan, ya, qadarullah nggak berangkat, Pak, nggak berangkat. Dia sudah berusaha, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, inna fil madinati larijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada orang yang enggak ikut melakukan perjalanan dalam peperangan, juga tidak ikut menyeberangi lembah-lembah saat itu, namun mereka bersama kalian dalam pahala. Apa saat itu uzurnya? Habasahumul marad, punya halangan karena sakit. Ini uzur, ya, nggak bisa berangkat. Dalam hadis yang lain nggak disebutkan habasahumul uzr, pasti ada uzurnya, tapi punya keinginan berangkat, tetap mendapatkan pahalanya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika salah seorang dari kalian sakit atau safar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak safar, atau ketika dia sehat. Safar itu berat kan? Seenak-enaknya safar apapun pasti berat. Makanya kita boleh ninggalin qobliyah, ba'diyah kalau kita safar. Tapi kita tetap tercatat dapat pahala karena kita sudah terbiasa saat mukim melakukan amal tersebut. Atau kita sakit, Pak, kita tinggalkan qobliyah ba'diyah itu, kita tercatat tetap seperti orang mukim. Itulah rahman rahimnya Allah kepada kita, ya. Begitu juga dengan bab orang yang dia sudah mendaftarkan haji kemudian dia tidak berangkat, maka pahala ditetapkan atasnya. Yang kedua, salat isyraq. Salat isyraq ini debatable, pro kontra. Ya, ada yang menyebut hadisnya lemah, ada yang menyebut hasan. Ya. Hadis yang dimaksud adalah Imam At-Tirmizi di nomor sekian, siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Salat subuh berjamaah. Lalu ia sambil berzikir duduk, maksudnya setelah sholat jamaah itu, hingga matahari terbit. Tentu ini tidak mudah bagi yang jauh-jauh rumahnya. Ini nggak mudah dilakukan. Ya, telat berangkat, masuk Jakarta, macet. Ya, weekend paling mungkin untuk bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya, ya. Kemudian dia menunggu sejenak 10-15 menit saat matahari sudah mulai muncul atau terbit, kemudian dia summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Maka dia dicatat baginya mendapatkan pahala haji dan umrah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hadis riwayat At-Tabarani, ya, dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya. Salat isyraq
itu adalah duha yang diawalkan waktunya. Duha yang diawalkan waktunya. Kemudian yang ketiga amalannya hadir ke majelis ilmu. Masya Allah. Ternyata hadir ke majelis ilmu itu pahalanya gede. Ya, kalau sudah mulai muncul rasa kurang-kurang gitu ya, ada malas-malasnya, mulai tumbuhkan. Masya Allah, ternyata keutamaan menuntut ilmu besar. Kalau mau ngajak temen, kita haji yuk. Kemana? Ke Baitul Bahri. Haji apaan? Kata teman kan. Hadir majelis ilmu. Emang ada dalilnya? Ada. Ya. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan, hadir ke majelis ilmu, ya, atau mengajarkan kebaikan, ini bagi gurunya, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah. Ternyata yang dekat-dekat dengan kita keutamaannya besar, ya. Nah ini kita lewatkan karena waktu yang terbatas. Ini renungan buat kita semuanya untuk terus semangat menuntut ilmu. Jika suami tidak belajar ilmu agama, maka ia akan mendidik istrinya dengan apa? Jika istri tidak belajar ilmu agama, maka ia akan mendidik anaknya dengan apa? Jika anak tidak belajar ilmu agama, maka ia akan berbakti pada orang tuanya dengan apa? Sehingga kata Imam Hasan al-Basri, babun minal ilmi yata'allamu ar-rajul khairun minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang kalian pelajari pada satu kesempatan itu, maka dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Satu bab ilmu. Saya memahami ungkapan ini apa maksudnya. Apa yang kita jalani hari-hari ini gak ada nilainya tanpa ilmu. Semua atas dasar ilmu. Punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat 5 waktu di masjid berjamaah. Kita lewatkan. Ini yang seneng jogging, seneng olahraga puluhan kilometer, ya, disambangi di jalan kaki, lari bahkan 50 meter ke masjid gak datang. Makanya ujian laki-laki itu diantaranya ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang statusnya kuat, ya olahraga pagi sore berkilo-kilometer, tapi dengan masjid yang cuman sekian, turun dari atas ke bawah nggak nyampe. Baginda Nabi SAW mengingatkan kita, ukuran orang itu boleh disaksikan imannya baik dan tidak ketika dia ya'tadul masajid, dia terpaut, dia bolak-balik ke masjid, bolak-balik. Kenapa? Nggak ada yang bayar dia. Nggak ada. Siapa Pak yang mau bayar 5 waktu? Ada nggak? Nggak ada. Mungkin kalau bertugas di sini ada yang ada salary-nya, ya. Tapi kalau karyawan kan, kalau bolak-balik ke kantor kan memang di situ kerjanya. Tapi kalau ke masjid, ada tertulis siapa yang sholat 5 waktu dapat avansa gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau itu tertulis, kira-kira penuh nggak masjid ini? Penuh ya. Dan itu pernah terjadi di daerah Lampung sana. Ya. Penuhlah masjid itu. Akhirnya MUI juga turun tangan.
Ya. Hadiahnya Avanza, Pak. Belum Innova dan merek-merek yang lainnya. Gak ada yang bayar jamaah ini untuk 5 waktu di masjid. Karenanya diukur, disaksikan imannya. Kata baginda Nabi SAW, man masya ila salatin maktubah fil jama'ati fahiya kahajjatin. Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Seperti berhaji, Pak. Pahala. Masya Allah. Apalagi sampai ngajak teman kita. Ya. Amalnya udah berapa tadi? Tadi ada 7 ya. Kita percaya. Umrah di bulan Ramadan, nah, udah sering kita dengarkan. Inilah yang jangan lupa jamaah. Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Kita nih laki-laki nih, yang laki-laki nggak ada batasnya sama orang tua. Selamanya. Ya, bakti kita. Bahkan Nabi SAW didatangi oleh seorang yang pengen banget, ya udah ngebet nih Kak, pengen banget pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih ada? Ia menjawab, ada, ibu. Ya, maka Rasulullah SAW pun menyebut, ya, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya adalah seperti berhaji. Nggak berhenti di situ, ditambah lagi berumrah. Nggak berhenti di situ, sampai berjihad. Keutamaannya besar. Jangan sampai kita terdengar di luar sana salih, tapi sama orang tua, waliya'udzubillah. Ya, raihlah kesalihan itu, ya, dan perbaiki bakti kita sama orang tua. Ini kita lewatkan saja, terbatas sekali. Ya, kalau orang tua sudah nggak ada, jangan lupa doakan, banyak mintakan ampun kepada Allah. Kalau ada janjinya penuhi, Pak. Orang tua pernah berjanji, ya, maka penuhi. Jalin hubungannya kalau ada yang renggang, ya. Muliakan teman dekatnya, ini yang jarang nih. Ya, orang tua kita ada nggak bestinya, teman dekatnya? Pasti ada ya. Terus kalau kita ketemu sama mereka senang, Pak, pasti bapak kamu itu, masya Allah, ceritakan, ya, bawakan dia hadiah, ya, temannya itu. Bersedekah atas nama orang tua. Yang terakhir, jangan lupa berzikir selepas sholat. Keutamaannya besar, ya. Nah, ini hadisnya cukup panjang, ya. Ada 7 amalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti ya. Nggak ada 7. Masih ingat nggak? Insya Allah ingat Ustaz ya. Saya mau titip doa ini karena haji ini butuh harta, maka sering-seringlah berdoa dengan doa ini. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Ini kita udah terang-terangan sama Allah. Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyak hartaku. Wa waladi, juga keturunanku. Dan tidak berhenti di situ jamaah. Wa barik li fi ma a'taitani, ya Allah berkahi apa yang kau beri kepada. Wa atil hayati ala ta'atika, ya Allah kalau engkau kasih umur panjang pada diriku ini, ya Allah jadikan dia ketaatan kepada. Wa ahsin amali, baguskan amalku. Waghfirli, ampuni dosa-dosaku. Ini permintaan komplit banget. Minta harta, keturunan, minta berkah, panjang umur dalam ketaatan, bagus amal, ampunan dosa. Kita, ya, komplit ini Pak paketnya, permintaannya. Gimana Ustaz kalau nggak hafal bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia boleh? Ya, boleh. Ya Allah perbanyak hartaku, keturunanku, berkahi apa yang kau beri kepadaku, panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu, baguskan amalku dan ampuni dosa-dosaku. Ya, kita
Cukupkan dengan hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.